Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Ya, saya harap semuanya baik-baik saja. Seperti biasanya anak-anak, sebelum kita mulai, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita berjumpa lagi di channel pembelajaran kita, yaitu di Zahrin Official. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar di pembelajaran Al-Quran Hadis, yaitu pokok bahasan surah Al-Asr di kelas 4. Namun sebelum itu anak-anak, seperti biasanya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Semoga dengan tujuan pembelajaran ini anak-anak bisa melafalkan surah Al-Asr, bisa menerjemahkan surah Al-Asr, dan bisa memahami isi kandungan dari surah Al-Asr. Baik anak-anak, kita dengarkan bacaan dari surah Al-Asr. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Asr. Surat Al-Asr diturunkan di Mekah. Ayatnya ada 3, artinya demi masa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya anak-anak, itu adalah bacaan dari surah Al-Asr. Bagaimana penjelasan isi kandungan surah Al-Asr? Yang pertama yaitu kata Al-Asr diambil dari ayat pertama, yaitu wal asri. Yang kedua, surah Al-Asr artinya adalah waktu atau demi masa. Yang ketiga, surah Al-Asr terdiri dari ayat urutan ke-103 dalam Al-Quran dan diturunkan sebelum surah Al-Adiyat dan sesudah surah Al-Insyirah. Yang keempat, surah Al-Asr disebut juga surah Makkiyah. Kenapa disebut surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. 5. Surah Al-Asr menjelaskan tentang memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Yang keenam, isi kandungan dari surah Al-Asr yaitu menjelaskan tentang bahwa semua manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang dapat memanfaatkan waktu. Untuk apa? 1. Untuk beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah. Yang kedua yaitu beramal soleh. Yang ketiga, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Oleh karena itu anak-anak, dalam surah Al-Asr ini dijelaskan bahwa kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengerjakan dan melaksanakan sesuatu atau melaksanakan hal yang positif. Contohnya kita belajar
kemudian kita beribadah, kita bersedekah, semuanya itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, adapun isi kandungan dari surah Al-Asr, yang pertama, ayat pertama menjelaskan surah Al-Asr adalah zaman atau masa yang padanya pada Nabi Adam atau keturunan Nabi bergerak melakukan perbuatan baik dan buruk. Dan ayat yang kedua menjelaskan bahwa Allah bersumpah dengan menyebutkan bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, yakni rugi dan binasa. Di ayat yang ketiga, isi kandungan dari surah Al-Asr menjelaskan bahwa yang terhindar dari kerugian dikecualikan bagi manusia, yaitu yang beriman hatinya, mengerjakan amal soleh dan meninggalkan yang diharam serta tabah menghadapi musibah. Nah, itu anak-anak adalah penjelasan isi kandungan dari surah Al-Asr. Apakah kalian sudah paham mengenai tentang bacaan surah Al-Asr, melafalkan surah Al-Asr, kemudian isi kandungan dari surah Al-Asr? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan untuk belajar dan memahami pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Amin. Mudah-mudahan anak-anak video pembelajaran kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar dan tetap jaga kesehatan kita, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa tetap selalu bahagia. Dan terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.